jujur aja saya nganggap ini nggak bermutu sebenarnya ya perdebatan ini ya, perdebatan soal JIS ini direnovasi atau tidak, JIS ini layak atau untuk tidak untuk standar FIFA itu kan sebenarnya perdebatan tidak bermutu yang harusnya tidak perlu terjadi gitu ya. Tapi ternyata perdebatan itu kan ini perdebatan ecek-ecek ini sebenarnya. Ya. Tapi kemudian kalau kita lihat ini ya memang bangsa ini bangsa ecek-ecek dan dipimpin oleh orang mereka yang ecek-ecek. Karena yang memulai perdebatan itu adalah mereka yang ada di kekuasaan, di puncak kekuasaan. Kalau kita lihat apanya ya, asbabun nuzulnya, awal mulanya kenapa muncul perdebatan soal JIS ini ya. Kawan baik, lagi-lagi polemik tentang Stadion Jakarta Internasional atau Jakarta International Stadium di Jakarta yang konon katanya menurut 3 menteri itu tidak layak menurut standar FIFA. Sebenarnya polemik ini sudah terjadi di tahun lalu, tapi kembali memuncak di akhir-akhir minggu ini karena pernyataan 3 menteri yang menganggap JIS itu tidak layak dan perlu direnovasi. Ngeles sih oke lah ngeles, tapi cari ngeles yang jangan menyerang pihak lain. Jadi kalau seperti ini, cara ngeles PSSI untuk tidak ingin menggunakan JIS, menurut saya akhirnya cari gara-gara, bikin gaduh dan cari musuh. Itu yang menurut saya catatan dari kasus JIS ini, karena sebetulnya ini kasus yang sederhana, hanya memang tidak ada kejujuran, tidak ada transparansi di situ. Tapi kalau kemudian sudah bicara rumput, saya pikir saya nggak tahu apakah ini bagian dari proyek gitu kan, sehingga kemudian harus digolkan proyek ini atau apa. Karena menurut saya JIS ini sudah standarnya standar Allianz Arena loh. Dan kalau kemarin misalnya mau diganti dari Japonica Zosia ke ke jenis Matrela, Zosia Matrela. Ini kan jenisnya sama sebenarnya gitu. Okay. Lah, lalu inilah yang kemudian bergulir jadi topik, jadi isu. Netizen mempertanyakan, netizen paham tentang rahasia umum, tentang background dan sebagainya dan sebagainya. Yang lucu, buat saya ini lucu, terkait kenapa PSSI tidak menggunakan JIS untuk pertandingan kedua FIFA Matchday lawan Curaçao tanggal 27 September. Di sana judulnya adalah infrastruktur JIS masih dianggap belum memenuhi kelayakan. JIS dianggap belum memenuhi kelayakan infrastruktur. Itu keberatan atau catatan PSSI terkait JIS sehingga tidak menggunakan JIS. Nah, menurut saya ini berita yang bahaya, berita yang ini namanya cari musuh, cari gara-gara gitu loh, dan bikin gaduh. Yes, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Tapi orang banyak sebenarnya secara fisik kelihatan sehat, Mbak. Tapi akal pikirannya kelihatannya pada nggak sehat ini. Lihat di Indonesia ini saya kira mungkin memang wajar kan disebut negara paling gaduh ya. Netizennya itu paling gaduh ya di Indonesia itu apa-apa itu paling gaduh. Tetapi kemudian ya kalau netizen berisik dan sebagainya itu wajar. Tapi kalau kemudian yang membuat kegaduhan pemerintah itu yang saya kira yang menjadi persoalan gitu. Dan JIS itu adalah legasinya Mas Anies atau ikon progres pembangunan Anies di Jakarta. Salah satunya itu adalah JIS. Jadi serangan ke JIS sama saja serangan kepada Anies Rashid Baswedan. Karena sebelumnya Pak Erick Thohir itu sepertinya enggan juga mendukung program misalkan Formula E ya. Semua perusahaan BUMN itu sama sekali tidak menjadi sponsor di ajang Formula E, kebalikannya dengan balapan di Mandalika. Nah, ini menjadi catatan penting tuh di benak publik. Kenapa sih Pak Erick tidak mendukung Formula E tapi habis-habisan bahkan terus-menerus mendukung Mandalika dan pengelola Mandalika yang sudah rugi terus itu. Nah, ini akal sehat publik tuh berbicara. Nah, stadion ini standar FIFA dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu
Yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Dan memang perancangannya oleh sebuah perusahaan dari Inggris, Hong Kong. Oh, Karena mereka lah yang memiliki lisensi untuk bisa merancang stadion stadion memenuhi syarat FIFA. memenuhi syarat FIFA. Rumput lapangan Stadion Jakarta International Stadium (JIS) belakangan ramai disorot karena dianggap tidak memenuhi standar FIFA. JIS dilirik menjadi satu dari 8 stadion yang disiapkan untuk menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu meninjau langsung kelayakan stadion yang diresmikan Anies Baswedan sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut Erick, rumput JIS yang berjenis rumput hibrida alias kombinasi rumput Zoysia japonica dengan sintetis harus diperbaiki secara keseluruhan karena dianggap tidak ideal digunakan untuk perhelatan sepak bola kelas dunia. Sehingga perbaikan total menjadi solusi satu-satunya. Ditambahkan Erick bahwa rumput JIS ditumbuhi gulma atau tumbuhan pengganggu karena kurang terkena sinar matahari. Rumput itu hidup karena sinar matahari dan juga air. Kenapa yang di dalam lapangan tidak maksimal? Karena ada gulmanya, kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI itu saat melihat langsung kondisi terkini Stadion JIS. Anies sebagai pihak yang membangga-banggakan JIS sebagai stadion berkelas dunia pun jadi bulan-bulanan publik. Anies terus dipojokkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sejatinya pernah menjelaskan rincian asal-muasal rumput JIS yang diyakininya telah sesuai standar FIFA. Saat berbincang bersama Dahlan Iskan di podcast yang tayang di YouTube, Anies menjelaskan rumput JIS murni didatangkan dari dalam negeri. Tepatnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Rumputnya dari Boyolali. Ada campuran sintetisnya, hibrid. Jadi hibrid, rumput sintetis, dan ada rumput alami, ungkap Anies dilansir pada Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Anies menerangkan alasannya memilih rumput sintetis karena fungsinya untuk mengikat akar sehingga menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah pada rumput itu bisa diangkat kapan saja. Rumputnya berstandar FIFA dari Boyolali. Jadi di kaki Gunung Merapi ada tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional dan itu berstandar FIFA dan yang diekspor kemana-mana, ungkap Anies. Mendengar asal rumput JIS dari Boyolali, jurnalis senior Dahlan Iskan sontak terkaget-kaget. Itu milik perusahaan, atau perorangan, atau milik petani? Tanya Dahlan penasaran. Enggak, itu ada usahanya. Milik perusahaan, jawab Anies. Bibit rumput dari kaki Gunung Merapi itu kemudian diangkut ke Jakarta dan dikembangkan. Selamat untuk Boyolali yo, ternyata ada rumput yang diekspor yang memenuhi syarat standar FIFA, seru Dahlan.